Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, Shalom. Boleh sambil lambaikan tanganmu dimanapun kau berada, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini kabarnya luar biasa di dalam hadirat Tuhan, amin. Oke, hari ini kembali lagi bersama kami tim Praise and Worship bersama dengan teman-teman kami sepelayanan yang ada di rumah pada saat ini. Kami bersatu hati untuk boleh memandu Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Bapa. Engkau Tuhan yang masih mempercayakan kami nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, kondisi dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau terus ada di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami Tuhan, sehingga kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang rindu untuk terus memuji Engkau di dalam segala kondisi apapun Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang Engkau hadir Bapa. Engkau hadir melawat setiap ibadah kami, setiap keluarga kami yang berkumpul pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji, mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Apapun yang kami melakukan pada ibadah hari ini sungguh semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya percaya kita semua dalam kabar yang luar biasa. Amin. Haleluya, kita percaya anggur baru, minyak baru turun atas setiap kita dimanapun berada. Haleluya, anggur baru.
alihkan fokus kita untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Benar Tuhan, anggur baru, minyak baru tercurah bagi setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Di dalam setiap kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan kemenangan terjadi di rumah kami, kemenangan terjadi di bangsa kami, kemenangan terjadi atas gereja kami Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di tempat ini di saat kami menyembah-Mu.
Yesus Tuhan, saat ini kami datang kepadamu bersyukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang membimbing kami sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Karena hari ini kita ibadah bersama dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Oleh karena itu satu bagian firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup oleh roh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dosa adalah masalah besar. Dosa adalah masalah yang paling serius di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dosa menjadi penyebab dari semua penderitaan, kegelisahan, kegagalan, kemiskinan, kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dosa membuat kita tidak berdaya. Dosa membuat kita tidak bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus telah menjelaskan secara luar biasa buat kita. Misalnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, dia berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa kita kehilangan kekudusan. Akibat dosa kita kehilangan otoritas dan kuasa. Akibat dosa kita kehilangan hadirat Tuhan. Akibat dosa kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Bahkan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal bagi kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ketidakmampuan kita karena dosa, ketidakmampuan kita di dalam memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Allah bertindak di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Semuanya itu dia lakukan untuk kepentingan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa dia lakukan semuanya itu bagi kita, amin. Oleh karena itu hari ini kita juga memperingati tentang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Oleh karena itu sesuai dengan tema kita hari ini, hidup oleh roh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dialah yang menyertai kita selama-lamanya. Dialah penolong kita, dialah penasehat kita, dialah pembimbing kita. Dialah penghibur kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, ketika kita membuka hati kita, maka Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa. Oleh karena itu pertanyaan untuk kita renungkan bersama pada hari ini, mengapa kita hidup oleh roh? Yang pertama,
karena Roh telah memerdekakan kita dalam Kristus. Ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus saja yang akan mengalami kemerdekaan sejati. Mereka yang ada di luar Yesus tidak akan mengalami kemerdekaan sejati itu. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa kita ada di dalam Kristus. Dengan demikian bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, pastikan bahwa engkau ada di dalam Yesus. Roh telah memerdekakan kita dalam Kristus. Itu artinya bahwa kita bebas dari tuduhan dosa. Kita bebas dari tuntutan maut. Kita bebas dari berbagai intimidasi kuasa kegelapan. Kita bebas dari rasa ketakutan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena Roh telah memerdekakan kita di dalam Kristus, kita bebas dari semua yang ada, sehingga kita semakin bergairah di dalam beribadah kepada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Luar biasa, dari ayat firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari hukum Taurat dan sekarang kita melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Artinya apa? Kita tidak lagi melayani dalam keadaan yang lama. Kita tidak melayani di dalam cara-cara yang lama. Tetapi sekarang kita melayani dalam keadaan yang baru, yaitu kita melayani dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita terus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, supaya kemerdekaan kita di dalam Kristus terjaga dengan baik, ya, terpelihara dengan baik. Mengapa demikian? Karena iblis tidak tinggal diam. Dia terus berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan kita, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, mari terus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita hidup oleh Roh? Karena kita pasti memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ayat yang kelima berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bagaimana kita tahu apakah Bapak Ibu dan saya hidup menurut daging atau hidup menurut Roh? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh dari perbuatannya setiap hari pastor. Atau mungkin dari buah-buah yang dia hasilkan di dalam hidupnya pastor. Itu tidak salah. Tetapi ada satu langkah yang harus dilalui sehingga bisa menghasilkan buah. Apakah buah itu baik atau tidak? Yaitu apa? Melalui apa yang kita pikirkan. Salah satu ungkapan berkata, apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan. Jadi pikiran kita adalah pemimpin untuk setiap tindakan kita. Ingat, pikiran kita adalah pemimpin untuk setiap tindakan kita. Artinya begini, kalau saya sedang memikirkan berjalan, maka saya akan berjalan. Tidak mungkin saya berpikir berjalan, tetapi saya mengambil sesuatu. Tidak mungkin. Pikiran itu selaras dengan tindakan kita. Atau sebaliknya, tindakan kita akan selaras dengan apa yang kita pikirkan.
Amin. Oleh sebab itu Amsal 23 ayat 7a berkata begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau di dalam terjemahan yang lain berkata begini. Sebab seperti orang yang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Dari ayat ini bahwa kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Artinya begini, saya kasih contoh. Ketika kita memikirkan tentang sukses, maka kita akan bergairah untuk dengan semua potensi yang ada, dengan semua kemampuan yang kita miliki, kita menggerakkannya untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Tetapi kalau sebaliknya, kita berpikir tentang miskin, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kita akan malas, tidak punya pengharapan, tidak ada semangat di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita memikirkan miskin. Tetapi saya percaya kita semua tidak demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita harus hidup menurut roh, supaya kita hanya memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita memikirkan perkara-perkara rohani, kita memikirkan perkara-perkara sorga, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal yang dari roh, maka itu akan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kebaikan, artinya semua yang berkenan kepada Tuhan, itu akan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Di bagian yang lain Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi itulah yang harus menghiasi pikiran kita tatkala kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, mari kita menyerahkan hidup kita untuk terus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita pasti memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita hidup oleh roh? Karena yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Karena yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Katakan amin. Ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi setiap kita yang menyerahkan hidup untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, kita sedang membuktikan kepada orang lain bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Oleh karena itu sebagai anak Allah, kita tidak perlu takut terhadap apapun. Karena kita tidak memiliki yang namanya roh perbudakan yang membuat kita takut. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari bagian firman Tuhan ini hendak mengatakan bahwa Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Tidak ada orang yang berani berkata atau berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Hanya kita yang ada di dalam Kristus. Dan inilah yang menunjukkan bahwa satu kedekatan, satu keintiman yang luar biasa. Kita sebagai anak dekat dengan Bapa di sorga. Lalu kemudian yang berikut, sebagai anak Allah, kita adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Di dalam ayat yang ke-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ini luar biasa buat kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita adalah ahli warisnya, dan kita berhak untuk menerima setiap janji-janji Allah. Janji Allah yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan janji Allah yang berhubungan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan semua itu kita nikmati. Hari ini kita hidup di dunia ini, kita menikmati janji-janji Allah. Di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Tetapi ada janji Allah untuk hidup yang kekal, yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, satu janji bagi kita semua di dalam bagian ini, dikatakan bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, jadilah teladan bagi banyak orang. Amin. Selama kita hidup di dunia ini, jadilah penyalur berkat bagi semua orang. Walaupun memang di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari, ada tekanan, ada pergumulan yang karena nama Yesus kita dihina, kita dicaci maki dan sebagainya. Tetapi semuanya itu jangan sampai membuat tawar hati kita. Ingat bahwa penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita akan terima. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita menyerahkan hidup kita ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi 3 hal. 3 kebenaran yang kita renungkan bersama hari ini. Mengapa kita hidup oleh Roh? Karena Roh telah memerdekakan kita dalam Kristus. Yang kedua, karena kita pasti memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dan yang ketiga, karena yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa firman dan doa syafaat buat kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikan kebenaran-Mu di dalam kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati di dalam kehidupan setiap hari. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup mereka. Campur tangan di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Dan buat semuanya berhasil senantiasa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong Presiden bersama dengan semua jajaran yang ada. Mampukan mereka di dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil, semuanya itu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Engkau juga menolong aparat keamanan, TNI Polri supaya dapat menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan
para dokter, para medis yang ada di rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan juga berkati dengan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melayani dengan baik Tuhan. Terima kasih bagi para pasien yang ada di rumah-rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, pulihkan dan sembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk ekonomi Indonesia. Tuhan, Engkau tolong Bapa, sehingga di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, ekonomi Indonesia biarlah bertumbuh, karena kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami hari ini memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah seluruh kami umat-Mu dapat mengalaminya di hadapan-Mu Tuhan, sehingga cara hidup kami berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami memancarkan terang Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk hari ini lagi. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita semua, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lo, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, mas gue naikin volume ya. Oh, mau zaman teknik baru. percaya sama gue deh. Kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu gak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan. Bisa aja lo nih, gue mau sampai kiamat juga bakal tetap cantik kali.